Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pojok Tikungan, tempat di mana cerita-cerita horor dan misteri hidup kembali. Semoga kita sama-sama dalam keadaan yang baik. Yuk, langsung kita simak tayangan cerita baru di episode kali ini. Perpustakaan Universitas Tua Gajah Mandiri adalah bangunan megah bergaya kolonial dengan langit-langit tinggi dan jendela-jendela besar yang dipenuhi kaca patri. Namun, di balik kemegahannya, perpustakaan ini memiliki aura yang menyeramkan. Lorong-lorongnya yang panjang dipenuhi rak-rak buku tua yang berdebu, dan lampu-lampu neon yang redup seringkali berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Suara-suara aneh sering terdengar di perpustakaan, terutama di malam hari. Kadang-kadang, pengunjung mendengar suara langkah kaki di lorong yang sepi, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Ada juga cerita tentang suara bisikan yang terdengar dari balik rak buku, seolah-olah buku-buku itu sedang berbicara satu sama lain. Beberapa mahasiswa bahkan mengaku melihat bayangan bergerak di sudut mata mereka. Tapi ketika mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Citra, seorang mahasiswi semester akhir jurusan sastra, adalah salah satu pengunjung setia perpustakaan. Namun, Citra sendiri sering merasakan perasaan tidak nyaman saat berada di perpustakaan, terutama di bagian arsip tua. Udara di sana terasa lebih dingin, dan ia sering merasa ada yang mengawasinya dari balik rak buku. Tapi karena tekadnya untuk menyelesaikan skripsinya, ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Citra adalah seorang mahasiswi berusia 22 tahun, semester akhir di jurusan sastra. Ia tinggal di sebuah kos-kosan sederhana dekat kampus bersama teman yang bernama Raisa. Citra berasal dari keluarga kecil di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ayahnya adalah seorang guru sejarah, sedangkan ibunya adalah penjaga toko buku kecil. Kedua orang tuanya sangat mencintai literatur, dan itulah yang membuat Citra tumbuh dengan minat yang besar terhadap buku-buku tua dan cerita-cerita klasik. Kepribadian Citra cenderung pendiam dan introvert. Ia lebih nyaman menghabiskan waktu sendirian dengan buku-bukunya daripada bergaul dengan banyak orang. Namun, di balik sikapnya yang tenang, Citra memiliki rasa ingin tahu yang besar dan tekad yang kuat. Ia seringkali terjebak dalam proyek-proyek penelitiannya hingga larut malam, terutama karena ia ingin membanggakan orang tuanya dengan prestasi akademisnya. Ketertarikan Citra pada literatur kuno dimulai sejak kecil, ketika ayahnya sering membacakan cerita-cerita rakyat dan legenda sebelum tidur. Ia terpesona oleh bagaimana cerita-cerita itu bisa menyimpan begitu banyak misteri dan pelajaran hidup. Saat kuliah, ia memutuskan untuk fokus pada literatur kuno, karena ia merasa itu adalah cara untuk terhubung dengan masa lalu dan memahami bagaimana manusia berpikir dan merasa di zaman yang berbeda. Pak Hendra adalah seorang pustakawan senior yang telah bekerja di perpustakaan selama lebih dari 30 tahun. Ia adalah sosok yang ramah tapi misterius, dengan pengetahuan yang mendalam tentang koleksi buku di perpustakaan. Pak Hendra seringkali memperingatkan Citra untuk tidak terlalu sering berada di perpustakaan larut malam. Citra, kamu tahu kan, perpustakaan ini punya sejarah panjang. Banyak cerita-cerita aneh yang beredar. Lebih baik pulang sebelum gelap, kata Pak Hendra suatu sore ketika Citra sedang asyik membaca di meja baca. Citra hanya tersenyum dan mengangguk, tapi ia tidak benar-benar memedulikan peringatan itu. Baginya, perpustakaan adalah tempat yang aman, meskipun kadang-kadang ia merasa ada yang aneh. Suatu malam,
Ketika perpustakaan hampir sepi, Citra memutuskan untuk menjelajahi bagian arsip tua yang jarang dikunjungi. Di sana, ia menemukan sebuah buku tebal berwarna coklat tua tanpa judul. Buku itu tergeletak di sudut gelap, seolah menunggu untuk ditemukan. Buku tua yang ditemukan Citra memiliki ciri-ciri yang sangat aneh dan menyeramkan. Sampulnya terbuat dari kulit yang kasar, seolah-olah terbuat dari bahan yang tidak biasa. Ornamen-ornamen di sampulnya terukir dengan detail yang rumit, menggambarkan simbol-simbol yang tidak dikenal. Terdapat lingkaran-lingkaran bertumpuk, garis-garis yang saling bersilangan, dan sosok-sosok manusia yang terdistorsi. Di tengah sampul, ada sebuah lingkaran besar dengan tulisan dalam bahasa yang tidak bisa Citra baca. Citra membawa buku itu ke meja baca. Saat ia membuka halaman pertama, ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Halaman pertama kosong. Tapi di halaman berikutnya, tulisan tangan mulai muncul. Ia menemukan bahwa halaman-halamannya terbuat dari kertas yang tebal dan kasar, seperti kertas perkamen. Tulisan tangan di dalamnya terlihat kuno dengan tinta yang sudah memudar ke warna coklat tua. Huruf-hurufnya kecil dan rapi, tapi terkadang ada coretan-coretan yang lebih besar dan tidak beraturan, seolah-olah penulisnya sedang dalam keadaan panik atau terganggu. Beberapa halaman dihiasi dengan ilustrasi-ilustrasi aneh. Ada gambar-gambar wanita dengan wajah yang terdistorsi, pohon-pohon yang tumbuh dengan bentuk tidak wajar, dan simbol-simbol yang sama seperti yang terukir di sampul buku. Di beberapa halaman, Citra menemukan noda-noda coklat yang menyerupai noda darah. Ia juga melihat beberapa halaman yang robek atau terlipat, seolah-olah seseorang mencoba memberikan penanda. Saat Citra membaca lebih dalam, ia menyadari bahwa buku itu tidak hanya menceritakan kisah masa lalu, tapi juga mengandung ramalan-ramalan tentang kejadian yang akan datang, sebab tulisan-tulisan itu seolah-olah hidup. Isi buku itu menceritakan kisah seorang wanita muda bernama Laras yang hidup di awal abad ke-20. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tidak jauh dari lokasi universitas tempat Citra belajar sekarang. Laras dikenal sebagai wanita yang cantik dan cerdas, tapi juga misterius. Ia bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar, dan seringkali terlihat sendirian, seolah-olah ia tidak memiliki teman dekat. Kehidupan sehari-hari Laras dipenuhi dengan rutinitas yang sederhana. Ia bangun pagi, pergi ke sekolah, dan pulang ke rumah untuk menghabiskan waktu sendirian. Namun, di balik ketenangannya, Laras memiliki rahasia gelap. Ia terlibat dalam sebuah kelompok rahasia yang mempelajari ilmu-ilmu kuno dan ritual-ritual yang tidak biasa. Kelompok itu percaya bahwa mereka bisa mengakses pengetahuan yang hilang dari zaman dahulu melalui buku-buku tua dan ritual-ritual tertentu. Suatu malam, Laras dan kelompoknya melakukan ritual besar di sebuah hutan dekat kota. Mereka menggunakan buku tua itu sebagai pusat ritual, percaya bahwa buku itu adalah kunci untuk membuka gerbang menuju dunia lain. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ritual itu berakhir dengan bencana, dan semua anggota kelompok tewas dengan cara yang mengerikan. Laras adalah satu-satunya yang selamat, tapi ia tidak pernah bisa melupakan apa yang terjadi. Ia menjadi terobsesi dengan buku itu, dan akhirnya menemukan bahwa buku itu memiliki kekuatan untuk menuliskan takdir. Laras mencoba menghancurkan buku itu, tapi tidak berhasil. Ia menyadari bahwa buku itu telah memilihnya sebagai korban berikutnya. Beberapa minggu kemudian,
Laras ditemukan tewas di rumahnya dengan luka-luka aneh yang tidak bisa dijelaskan. Citra merasa ngeri, tapi ia tidak bisa berhenti membaca. Semakin jauh ia membaca, semakin ia merasa bahwa cerita itu bukan sekadar kisah fiksi. Ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang mengerikan. Setelah membaca buku itu selama beberapa jam, Citra mulai merasakan kehadiran yang tidak diundang. Saat ia duduk di meja baca perpustakaan, ia mendengar suara bisikan halus dari balik rak buku. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Citra mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin keras, seolah-olah mendekatinya. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Saat ia kembali fokus pada buku, ia melihat bayangan bergerak di sudut matanya. Bayangan itu terlihat seperti sosok manusia, tapi bentuknya tidak jelas. Citra merasa jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri, tapi perasaan itu tidak hilang. Keesokan harinya, Citra kembali ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang buku itu. Ia memeriksa katalog, tapi buku itu tidak tercatat. Bahkan pustakawan senior, Pak Hendra, tidak pernah melihat atau mendengar tentang buku tersebut. Citra semakin penasaran. Ia memutuskan untuk membawa buku itu pulang, meskipun ada perasaan tidak enak di hatinya. Malam itu, ketika Citra pulang ke kos-kosan, ia merasa ada yang mengikutinya. Ia mendengar langkah kaki di belakangnya, tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saat ia tiba di kamar, ia melihat bayangan di sudut ruangan. Bayangan itu terlihat seperti sosok wanita dengan rambut panjang. Tapi ketika Citra menyalakan lampu, bayangan itu menghilang. Citra mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Tapi keesokan harinya, kejadian itu terulang lagi. Saat ia kembali membaca buku itu, ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Ia menoleh pelan-pelan, dan kali ini ia melihat sosok wanita berjubah putih berdiri di sudut ruangan. Wanita itu menatapnya dengan mata kosong, lalu tiba-tiba menghilang. Citra mulai merasa ketakutan. Ia menyadari bahwa buku itu bukan sekadar benda mati. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya, dan sesuatu itu sedang mengawasinya. Malam itu, Citra bermimpi buruk. Seolah ia berada di perpustakaan, tapi suasana di sekitarnya terasa sangat berbeda. Lorong-lorong yang biasanya terang dan ramai sekarang gelap dan sepi. Lampu-lampu neon berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Citra merasa ada yang mengikutinya, tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Langkah itu semakin cepat, seolah-olah mengejarnya. Citra mulai berlari, tapi lorong perpustakaan seolah-olah tidak ada habisnya. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Saat ia berbalik, ia melihat sosok wanita berjubah putih berdiri di ujung lorong. Wanita itu memiliki rambut panjang yang menutupi wajahnya, dan tangannya memegang buku tua yang sama seperti yang ditemukan Citra. Sosok itu mulai mendekati Citra dengan langkah lambat. Citra mencoba lari lagi, tapi kakinya terasa berat, seolah-olah tertahan oleh sesuatu. Wanita itu semakin dekat, dan Citra bisa mendengar suara bisikan yang keluar dari mulutnya, meskipun bibirnya tidak bergerak. Bisikan itu terdengar seperti bahasa yang tidak ia mengerti, tapi membuat jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba, wanita itu berhenti tepat di depan Citra. Ia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Citra. Buku di tangannya terbuka, dan Citra melihat namanya tertulis di salah satu halaman.
Tulisan itu berubah menjadi merah, seperti darah yang mengalir di atas kertas. Citra berteriak, tapi suaranya masih tidak keluar. Wanita itu kemudian menghilang, dan Citra terbangun dengan keringat dingin. Saat terbangun, Citra mendapati dirinya masih di kamar kos-kosan. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Ia merasa nafasnya tersengal-sengal, dan jantungnya masih berdebar kencang. Saat ia melihat ke meja di samping tempat tidurnya, ia melihat buku tua itu terbuka di halaman yang berbeda dari sebelumnya. Halaman itu menampilkan ilustrasi sosok wanita berjubah putih, persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Keesokan harinya, teman Citra yang bernama Raisa memperhatikan bahwa Citra terlihat sangat pucat dan lesu. Raisa adalah mahasiswi jurusan psikologi yang sangat peduli dengan Citra. Ia seringkali menjadi tempat curhat Citra. Meskipun kali ini Citra terlihat enggan untuk berbicara. "Citra, kamu baik-baik saja kan? Kamu terlihat sangat lelah," tanya Raisa saat mereka sarapan bersama di dapur kecil kos-kosan. Citra mengangguk lemah. "Aku cuma kurang tidur, Raisa. Mimpi buruk tadi malam." Raisa mengerutkan kening. "Mimpi buruk? Kamu sering mimpi buruk akhir-akhir ini. Apa ada yang mengganggu pikiranmu?" Citra menghela napas. Ia ingin menceritakan tentang buku tua itu, tapi ia takut Raisa tidak akan percaya. "Aku cuma stres dengan skripsiku, mungkin nanti juga hilang sendiri." Tapi Raisa tidak yakin. Ia memperhatikan perubahan perilaku Citra selama beberapa hari terakhir. Citra seringkali terlihat berbicara sendiri, dan kadang-kadang ia mendengar Citra berteriak di tengah malam. Raisa memutuskan untuk lebih memperhatikan Citra, meskipun ia tahu Citra adalah orang yang sangat tertutup. Setelah mimpi buruk itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di kos-kosan Citra. Suatu malam, Raisa terbangun karena mendengar suara tangisan dari kamar Citra. Ia bergegas ke kamar Citra dan menemukan Citra sedang tidur. Tapi wajahnya terlihat sangat ketakutan. Raisa mencoba membangunkan Citra, tapi Citra tidak bangun. Suara tangisan itu terdengar semakin keras, meskipun mulut Citra tidak bergerak. Keesokan harinya, Raisa menceritakan kejadian itu kepada Citra. "Citra, kamu tidak ingat apa-apa tadi malam. Aku mendengar suara tangisan dari kamarmu." Citra menggeleng, tapi ia merasa ada yang tidak beres. Ia mulai menyadari bahwa buku tua itu mungkin membawa sesuatu yang tidak diinginkan ke dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh lainnya terjadi. Saat Citra sedang membaca buku itu di kamarnya, ia mendengar suara benda-benda bergerak sendiri di dapur. Ia dan Raisa pergi ke dapur dan menemukan bahwa beberapa piring dan gelas telah jatuh dari rak, meskipun tidak ada angin atau hewan yang bisa menyebabkan hal itu. Raisa mulai merasa ketakutan. "Citra, apa kamu yakin tidak ada yang salah? Aku merasa ada yang aneh di sini." Citra hanya diam. Ia tahu bahwa semua ini berhubungan dengan buku tua itu, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa semakin terperangkap dalam kutukan yang tidak ia pahami. Kejadian demi kejadian buat hidupnya tidak tenang. Akhirnya, Citra memutuskan untuk mencari tahu asal-usul buku itu. Ia menemui seorang dosen sejarah, Profesor Arif, yang dikenal sebagai ahli sejarah lokal. Profesor Arif terkejut ketika melihat buku itu. Ia menjelaskan bahwa buku itu mungkin adalah bagian dari ritual kuno yang dilakukan oleh sekelompok orang di masa lalu. Ritual itu membutuhkan korban, dan buku itu adalah alat untuk memilih korban berikutnya. Semakin Citra berusaha melepaskan diri,
Semakin dekat ia dengan takdir yang dituliskan dalam buku itu. Ia mencoba mencari bantuan dari paranormal, tapi tidak ada yang bisa membantunya. Bahkan, salah satu paranormal itu meninggal secara misterius setelah mencoba membakar buku itu. Pada akhirnya, Citra menyadari bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan kutukan itu. Malam terakhir sebelum kematiannya, Citra menulis catatan kecil dan menyembunyikannya di perpustakaan. Ia berharap seseorang akan menemukannya dan menghentikan kutukan itu. Keesokan harinya, Citra ditemukan tewas di kamarnya. Wajahnya penuh ketakutan, dan buku tua itu hilang tanpa jejak. Tapi di perpustakaan, di antara rak-rak buku tua, sebuah buku coklat tanpa judul kembali muncul, menunggu korban berikutnya. Beberapa bulan setelah kematian Citra, seorang mahasiswa baru bernama Andi menemukan buku itu di perpustakaan. Ia tidak tahu tentang kisah Citra, tapi ia merasa tertarik dengan buku itu. Saat ia membukanya, ia melihat tulisan baru yang muncul. Selamat datang Andi, kisahmu baru saja dimulai. Cukup sekian dulu tayangan di episode ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapat update cerita berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.